Boleh dijelasin dulu album I Don't Know and I Don't Care ini tuh apa? Oke. Menurut masing-masing dari kalian berempat, siapa yang mau duluan? Oke. Menurut ya maksudnya gini ya, terjadinya album ini tuh karena dukungan alam semesta dan waktu ya. Sebab emang kebetulan kami dipertemukan dan akhirnya terjadilah beruntungan itu yang bernama atau kita sebut saja kecelakaan ya. Kalau di berita ada kecelakaan, tapi ada artistiknya, jadi kecelakaan artistik gitu. Ya emang karena spontan, kebetulan lah ya. Terus ada kondisi di mana kami juga harus mengisi suatu acara, kebetulan Delphi Artistic Director ya. Tepuk tangan buat Delphi Sul. Jadi Delphi ditawarin oleh acara namanya Toto Fest di Bandung untuk dokter collab dong sama musisi lain gitu, dan akhirnya kami sepakat milih Jason Ranti. Dan untungnya mau disambut dengan meriah. Dan ya itu tadi, ketika akhirnya kebetulan juga ya disatukan dan terjadilah sebuah kecelakaan artistik yang niatnya cuma ingin berkolaborasi di panggung dengan mungkin nggak tahu bikin musik atau bikin suatu kekaryaan bersama, tapi pada akhirnya malah melahirkan 9 track. Itu luar biasa spontanitas dari alam semesta ya. Iya, alam semesta dan Tuhan mendukung. Ya sebenarnya lebih ke situ, kami sangat spontan lah di situ. Itu organik dan spontan. Ada yang mau lagi spontan. Ya semacam seperti itulah, dan kami memaknainya adalah sebagai kecelakaan artistik gitu. Bagi saya pribadi pun seperti itu, sebab secara proses pekaryaannya, proses perkenalannya, terus ngomongin aransemen dan rekamannya sampai akhirnya visual, itu semua kayaknya ngalir dan tanpa ada konsep yang kayaknya kita harus ngomongin ini deh hari ini, ngomongin tadi satu untuk semua tuh apa? Apa? Animasi. One for all. Ya nggak ada gitu, tiba-tiba harus ngebahas itu, dan emang ngalir ngomongin isu apapun yang abang hadir, dan sepakatlah kami ngomongin kami gitu. Di album ini kami ngomongin kami gitu. Jadi Mas Devin ingin menambahkan? Ya ada sih, kalau lengkapnya mungkin kurang lebih secara teknis kayak kata Arno, tapi alhamdulillah keluarga Mas JJ sangat mensupport. Begitu pula dengan keluarga Dongker yang ada di belakang Balada Tekad. Tepuk tangan buat Balada Tekad, ada Kid, Happy dan lain-lain. Karena ini pertama kali kami bikin album yang sendiri, maksudnya sendiri itu dalam artian pakai studio kami sendiri. Terus yang mixing dan terlibat itu kebanyakan dari Balada Tekad, ada Raja Mardika, produce dan mixing. Tekad tuh tenaga kerja Dongker. Tekad tuh tenaga kerja Dongker. Iya, jadi Tekad tuh apa? Tenaga kerja. Oh iya, Tekad tuh. Iya gitu. Ada tenaga kerja Jason Ranti namanya Broto. Tepuk tangan buat Broto ya. Jadi benar-benar dibantu oleh kawan-kawan terdekat sih. Iya, selama proses, dan akhirnya kami manggung bersama pun dibantu oleh kawan-kawan terdekat kami. Semuanya sih, hampir. Iya nggak sih? Mixing, mastering, dan proses penciptaan itu depan stupa ya, keramik. Atau juga tiba-tiba support sendiri ya Mas Sidki. Tepuk tangan buat Mas Sidki, di belakang ada pameran Lagi dipindahin. Oh iya, lagi dipindahin. Sekarang lagi jadi ST Mas. Oh iya. Nanti keramik Dikonsumsi ya? Iya benar. Ya tiba-tiba bermunculan lah hal-hal yang goib gitu ya, tiba-tiba muncul. Mas JJ mau nambahin lagi? Tapi ada fakta menarik nih, kan Mas JJ katanya tuh belum tahu Dongker awalnya, dan katanya cuma dengar berita, justru malah nakalnya Dongker katanya. Betul nggak? Kriminal ya? Tapi Mas JJ emang sejarah main HP itu katanya? Nggak main HP? Nggak, saya nggak punya HP. Oh, berarti dengar berita Dongker tuh dari mana? Dari iPad. Kan sarapan internet pagi-pagi. Oh, sarapan internet. Terus terlintas di kepala Mas JJ untuk mengiyakan ajakan kolaborasi ini tuh gimana sih Mas? Awalnya? Ternyata media sosial menipu. Iya, ternyata mereka sangat sopan. Iya, sopan banget ya. Istiadat. Jadi saya dan keluarga senang.
Jadi malah jadi enak dijalaninnya ya untuk selanjutnya. Jadi kalau nongkrong bareng enak, nggak aneh-aneh, wajar gitu. Nggak seperti yang di media sosial ternyata ya anak-anak dongker. Enggak, Nggak baik-baik itu aja. ilusi. Agak Ada santai. lagi sih. Siap, lanjut. Nah, dari dongker nih apa yang buat kalian tertarik buat ngajak kolaborasi Jason Ranti sama Mas JJ berarti? Dari dulu berarti udah dengerin lagu Jason Ranti ya katanya? Iya, iya. Emang Akrab, kami- akrab. Iya, Di akrab. telinga ya, Dan zaman kampus. Iya, sangat terinfluence sebab memang di eranya kami kuliah atau ya semacamnya emang Jason Ranti lagi banyak yang ngomongin, banyak yang cover secara apa ya, secara tongkrongan kampus gitu. Terus ya emang apa ya, lirik dan visual dan attitude juga sangat terinspirasi sih. Tapi kalau dari dilihat tuh sebetulnya secara genre kan dongker tuh lumayan jauh ya dengan Jason Ranti gitu. Tapi ada background di mana seni rupa ya. Kalian berdua tuh punya kesamaan di seni rupa dan bisa diceritain nggak sih kesamaannya, benang merahnya, Lebih perbedaan dan persamaannya biar bisa bersatu. kesamaannya maksudnya akhirnya kami dari Dongker emang gedenya itu kebetulan dulu kuliahnya di seni rupa juga, terus kemudian dari Bang JJ juga besarnya di skena seni rupa gitu. Dari situ jadi ketika kami ketemu dan ngobrol adalah referensi-referensi yang disebutkan kemudian saling tahu ternyata. Nah, salah satunya adalah beliau Pak Jim Supakat yang kemudian dikutip di salah satu lagu kami yang judulnya Solan Display. Jadi dari sana ada referensi-referensi yang cocok yang asalnya dari latar belakang tadi dan bikin nyambung gitu secara obrolan, secara idenya yang ya eksplorasi musiknya ya. Jadinya chemistry-nya ya. Oh gitu ya? Iya, Keren, asik. Terima kasih musik. Iya, iya. Gitu. Emang kesamaannya tuh apa istilah tidak sadar sih mas. Emang apa ya? Takdir lah kalau kata. Takdir mempertemukan. Takdir. Kalau Mas Diki takdir. Cuman emang ngalir dan preferensi sama ketika Mas Diki ngomongin apa, kok kita tahu. Kita ngomongin apa, Mas Diki tahu. Kurang lebih kayak gitulah ya, Bi. Iya, tapi proses kamu yang dilus-lus gitu ada? Lulus Mas JJ atau lulus Mas Toyeng ya. Kalau tadi ngomongin salah display tadi, kan ada cek kebudayaan cek dan itu lumayan kalian sering sering disebutin gitu kan. Iya. Artinya ada arti tersendiri ya sih cek kebudayaan cek itu apa sih meaning? Nggak, awalnya saya cek mikrofon cek. Oh, Terus Devi bilang itu hip hop sekali. Oh iya, saya nggak mau, saya ganti cek kebudayaan cek. oh itu dia. Iya. Gitu doang. Lanjutnya nih kayak tadi kan emang Mas JJ jarang main HP dan yang satu kan di Jakarta, yang satu lagi di Bandung gitu. Kesusahannya ada gak sih ketika menjalani kerjasama ini gitu? Karena terpisah jarak. Jarak dan waktu, Bi. Coba kamu yang paling paham, Bi, jarak dan waktu. Paham dari mana Bray? Terbuang dalam Dalam waktu kesulitannya nggak begitu ada sih, alhamdulillah semuanya terakomodir dengan baik secara secara jadwal, secara finansial masih mampu ternyata buat akhirnya bolak-balik Jakarta Bandung. Dan Mas JJ meskipun nggak punya HP, orang-orang di sekitarnya sangat responsif. Ada Mbak Olin dan Mas Toy ya. Terima kasih untuk Iya, karena jadi setiap kali ngechat salah satu dari mereka berdua responnya cukup cepat sih. Jadi Kapan enak ya? Iya, meskipun Mas JJ nggak punya HP tuh fast respon, tidak pernah menghilang. Ada kata lain? Enggak. Oke. Salah satu Kirim-kirim referensi juga langsung lewat Pak Oli. Gitu. Bahkan bukan referensi, udah langsung riffnya. Iya, langsung lagunya. materi, Langsung materi gitu. lirik. Salah satu track kalian itu kan ada yang nyebutin Jim Supangkat. Pangkat. Ada cerita di balik itu apa? Jim bunyi aja, perkara bunyi. Kebetulan progresif chordnya Arno dan melodi yang diciptakan itu cocok dengan bunyi itu, jadi kenapa Jim Supangkat tuh hanya karena bunyinya cocok. Konteksnya udah masuk. Oke. Berarti nggak ada cerita di balik itu. Tidak ada cerita di balik itu. tidak ada cerita yang terlalu hebat-hebat di balik itu, tidak ada, tidak direncanakan. Oke, boleh tahu nggak kalau dari kalian berempat
Kayak punya track favorit masing-masing nggak sih di album ini? Wah, Boleh, per orang satu. saya sih suka banget Selamat Tidur ya. Sama tidur. Sebab itu kayak dibikinnya prosesnya tuh kayak cuma berdua gitu deh Oki dan Mas JJ. Kebetulan Mas JJ ketika kami rekaman di Bandung, beliau tidur di rumah DLP selama 4 hari 5 hari. Jadi saya kebayang kayak udah subuh kan rekaman tuh kayaknya kami gila deh subuh. Ketika itu pulang mereka kan, aku pulang masing-masing, Jikri pulang, tiba-tiba jadilah satu lagu dan saya membayangin nih kayaknya Mas JJ waktu bikin lagu itu lagi ngeliatin DLP lagi tidur. Selamat tidur itu sampai dilus-lus gitu kayak. Oh, itu nyantol sebab ada Dongker anjay rusak. Tapi udah dipakai. Rusaknya rusak bagus gitu. Kayak Dari kamu saking rusaknya jadi bagus. Oh. Akhirnya dipakai. Dan itu sekali take. Berarti balik lagi ada kecelakaan di situ ya. Takdir balik lagi. Selanjutnya, setelah semuanya rampung, ada gak yang kalian sesali gitu ketika ini udah jadi? Atau kalian ngerasa semuanya ini udah sempurna banget nih? Ayo. Sejak kapan itu musik mulai sempurna? Wah, itu dia. Gak ada ya. Berarti sudah cukup puas kan? Sudah cukup balik modal. sudah juga balik modal dengan relasi baru. Jadi yang lain ada yang mau nambah? Kalau saya agak menyesal nggak masukin suara kentut mungkin. Nggak sih nggak ada. Karena emang ya apa ya ini sudah terjadilah dan emang kami cukup puas di momennya gitu. Momen kami gitu. Jadi bukan karyanya aja tapi kami berprosesnya gitu kalau saya. Oke. Mas Ikri, berapa? Ya. Cukup sih, Cukup. karena secara proses terasa organik dan jujur. Jujur, itu penting sekali. Dan ini ada pertanyaan, album ini menurut kalian cocok didengerin itu saat apa ya? Iya. Cocok didengerin itu saat apa? Gitu. Saat naik angkot. Naik angkot, betul. Naik angkot. Kalau saya mungkin saat Main Roblox. Wah, Mas Cici main Roblox juga? Di rumah. Naik gunung gitu, naik gunung. Main apa ya? Di kamar bisa, nongkrongan bisa. Yang penting balik modal. Kalau Mas Delbi, sempat jawab bersama waktu itu acara keluarga ya? acara keluarga? Acara, tapi keluarganya Mas Jiji aja. Oh, Kalau kami ke rumah Mas Jiji cocoknya album Itu keluarga dong. disfungsional ya. Oke, ini kayak pertanyaan terakhir mungkin ya, kayak di album ini kalian tuh kayak siapa aja sih yang membantu Dongkar dan membantu Jason Ranti gitu biar terjadinya Allah album ini? Subhanahu wa taala. Allah Teman-teman tuh siapa aja yang membantu gitu? Apa ada artwork kayak gitu dari artworknya atau baik yang layar mengisi kayak ada suara cewek juga ya? Beberapa banyak banget. banyak banget ya. Power of my friend. Wis. Relasi ya, dan koneksi. Kayaknya kalau disebut satu-satu Banyak sekali, banget. banyak banget ya. Banyak banget. Cuma kalau spesifik artworknya yang bikin Mas Jiji sama Zikri. Oh, berdua. Yang sound engineer Raja Mardika. Terus ada Tantra sebagai pengarah gaya. Karena paling ganteng. Karena teman-teman banyak ini ada Mas Broto, ada Opang, Ada Yoman. ada teman-teman yang ngisi backing vokal itu siapa? Avi, Via, vokalnya Sandwich. Oh, Banyak sekali. banyak sekali ya. Tidak bisa disebutin satu guys. Pertanyaan udah habis, tapi kita mau dengar pertanyaan kali dari teman-teman media. Ada yang mau ingin bertanya? Cek budaya. Ada yang mau bertanya?